Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. semuanya. Pagi, Pak. wabarakatuh. Iya, mana apa kabarnya nih? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk semuanya. Di sini Bapak cuman menyampaikan untuk saat ini kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, mungkin kalian sudah di posisi kelas 12 yang mana tidak lama kalian untuk berada di bangku kelas 12 ya. Ini sudah masuk di bulan Agustus, 1 bulan sudah terlampaui ya Nah ya. Jadi harapannya kita semua tetap berharap agar supaya pandemi COVID-19 ini berlalu ya, dan kalian bisa melakukan pembelajaran luring atau tatap muka. Kan begitu? Ya. Ya. Baik. Kita berdoa aja agar supaya kita bisa ke sekolah, ya. Kita ikut belajar secara normal, ya Nah ya. Dan tidak ada masalah ke depannya. Amin ya. Soha. Suatu gitu. Baik, anak-anakku semua, di sini sebelum kita melaksanakan bimbingan klasikal nih, Bapak akan melaksanakan layanan nih tentang bimbingan dan konseling. Untuk mengawali kita berdoa dulu ya Nah ya, agar supaya hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan berguna untuk masa depan kalian. Ya, berdoa. Saya pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, di sini Bapak akan memberikan layanan yang berhubungan dengan kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Ya, di sini Bapak berharap ya, kalian sekiranya nanti setelah lulus dari SMA itu yang pastinya punya cita-cita, benar tidak? Benar banget. Nah, cita-cita ini saya harapkan kalian tetap harus pegang teguh, ya. Bapak harapkan kalian bisa mewujudkan. Bagaimana caranya? Ya, mulai dari sekarang, ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita bicara persiapan mungkin kalian sejak dini, ya, sejak di sekolah dasar, dari kemudian SMP, saat ini di SMA, itu adalah persiapan kalian untuk mewujudkan cita-cita, gitu ya. Nah, di sini Bapak harapkan kalian sudah ada rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin secara ada yang lain punya, Pak, saya tidak melanjutkan perguruan tinggi tapi mau bekerja, boleh. Kenapa? Karena secara tidak langsung kalian sudah lulus dari SMA itu sudah dianggap mampu, ya. Tapi dalam hal secara keilmuan dasar, belum sampai ke keahlian, gitu ya. Ya, jadi kalian bisa langsung kerja dengan menggunakan ijazah SMA-mu. Boleh, kenapa tidak? Ya. Nah, tetapi di sini Bapak harapkan nanti pada saat Bapak kasih layanan ini, Bapak harapkan kalian sudah punya pandangan. Saya harus kemana? Saya harus bagaimana? Gitu ya. Pokoknya dari sekarang kalian harus bisa mempersiapkan diri. Itu untuk dirimu. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang tuamu. Nah, mulai sekarang kalian sudah masih rambu-rambu belum sama orang tuamu? Bapak, Ibu, ya, Papa, Mama, saya udah kelas 12, ntar lagi lulus, ya, saya pengen kuliah. Nah, ini serta-merta orang tuamu juga harus tahu, ya Nak ya. Kenapa? Karena orang tuamu ya pastinya sibuk dengan pekerjaan, ya, sibuk dengan aktivitas di rumah, di ladang, di kebun, kan begitu. Nah, Bapak harapkan
kalian harus proaktif, kalian harus aktif dan harus memberitahu orang tuamu. Kenapa? Karena untuk kuliah ya pasti butuh biaya, kan gitu, butuh persiapan. Ya, Naya? Iya, iya begitu. Jadi eh, nanti Bapak kasih penjelasan, nanti kalian bisa simak materi yang Bapak sampaikan. Nah, di sini Bapak akan share ya hal-hal yang sekiranya kalian harus tahu. Apa sih kiat sukses untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, Naya? Nah, eh, yang pastinya tadi Bapak sudah absen ya. Sekiranya tadi ada 18 yang hadir, tidak apa-apa. Mudah-mudahan untuk kalian yang hadir bermanfaat untuk layanan pada pagi hari ini, dan yang tidak hadir kita berharap mereka baik-baik saja dalam kondisi sehat semua. Amin ya. Amin. Ya, amin. Nah, ini Bapak akan share, ini berhubungan dengan apa sih kiat sukses untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta. Ada di sana, Nak? Ada di sana? Ada Halo? tuh. Ada kelihatan semua? Sebentar, loading. Pak. Ada saya? Kelihatan. Nah, baik, adik simak ya, Nak ya. Kalian menyimak, kira-kira seperti apa sih kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini penting sekali agar supaya apa? Kalian sesuai dengan cita-citamu dan sesuai dengan kemampuanmu, ya, dan bahkan sesuai dengan harapan dirimu dan harapan orang tuamu. Gitu ya, kompleks sekali ya, Naya. Jadi kita harus punya program, rencana, ya. Kalian punya cita-cita yang tinggi tapi kemampuannya kurang, nah itu juga tidak bisa. Tetapi kalian punya kemampuan tapi cita-citanya tidak ada, nah itu yang amat disayangkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Di sini kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, hal yang apa sih yang perlu kita ketahui? Yang pertama apa? Kita mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada yang sudah tahu? Bentuk-bentuk perguruan tinggi itu seperti apa? Boleh diaktifkan mic-nya? Ada yang tahu? Swasta dan negeri. Ya, kalau itu kita bicara untuk perguruan tinggi nih ya. Jadi perguruan tinggi itu ada negeri dan swasta, kan gitu. Nah, tapi di sini yang perlu kalian ketahui itu adalah bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, Bapak jelaskan ya satu-satu. Di sini bentuk-bentuk perguruan tinggi itu yang pertama adalah adanya universitas. Sudah pernah dengar kata universitas? Sudah. Nah, di sini Bapak jelaskan adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Nah, di mana setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya nih, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan apa? Akuntansi, manajemen, studi pembangunan, ya. Kemudian ada Fakultas Teknologi Industri. Itu diantaranya adalah memiliki jurusan ada matematika, fisika, kimia. Nah, kalau di Lampung apa universitas yang kalian Unila. tahu? Ada Universitas Unila atau Universitas Lampung, itu yang negeri. Apalagi? Yang swasta ada? UBL. UBL, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas PGRI, ya, ada Malahayati, ada ya. Ada, Pak. Nah, berarti kita sudah tahu minimal nama-nama universitas yang ada di Lampung khususnya. Yang Bapak harapkan kalian juga tahu universitas yang ada di luar Lampung. Seumpama kalian pengen kuliah di luar sana, boleh. Kenapa tidak? Gitu ya. Jadi pahami ya. Kemudian, Bisa. ya, ada institut.
Nah, adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan, pertanian. Nah, contohnya apa nih? Institut, ada nggak yang di Lampung? ITERA, ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Sumatera, itu juga salah satunya adalah institut. Nah, ya, boleh kalian masuk ke sana, boleh menempuh pendidikan di sana, ya. Jadi mereka juga punya program studi yang khusus, ya, berbeda dengan universitas. Oke, lanjut. Lanjut, Yang Pak. ketiga apa? Ada sekolah tinggi. Nah, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi seni rupa. Jadi hanya memiliki jurusan apa? Seni lukis, seni patung, seni kriya, kan gitu. Ya. Atau sekolah tinggi ilmu ekonomi, STIE. Jadi dia hanya program studinya membahas tentang ekonomi secara khusus. Ada yang tahu? Sekolah tinggi di Lampung ada? Halo? Ada yang tahu? STU. Ya, STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Khusus itu hanya olahraga aja yang mereka adakan atau dia laksanakan. Gitu ya. Dan lain-lain. Nanti kalian boleh cari di internet. Yang keempat, ada akademik. Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Nah, kira-kira di Lampung ada yang nggak akademi? Ada? Akademi ke yang cewek nih, biasanya tahu. Berhubungan dengan kesehatan. Akademi? Mana suaranya? Akademi Kebidanan, Pak. kebidanan. Ya, apalagi akademi yang pengen jadi polisi? Akpol, Pak. Iya, Akpol itu yang paling apa ya, yang paling diminati gitu sayang ya. Ada lagi, ada akademi perawat, akademi kebidanan, akademi polisian, ya, dan lain-lain. Bisa kita pahami ya, Naya. Kemudian yang kelima apa? Ada politeknik. Adalah serupa dengan akademi, tetapi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademi apa? Yaitu politeknik memberikan porsi lebih besar untuk ke praktek. Contohnya di Lampung apa? Politekniknya? Lah, Pak. Ya, Poltekkes, Polinela. Gitu ya. Nah, itu nah. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada pandangan bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada banyak gitu. Jadi tidak hanya di universitas saja atau di institut aja, tapi ada sekolah tinggi, ada akademi, atau ada politeknik. Sampai sini bisa dipahami? Saya Naya. Iya. Nah, selanjutnya di sini berhubungan dengan adanya struktur pendidikan tinggi. Nah, kalian harus tahu nih, struktur pendidikan tinggi di Indonesia itu ada dua jalur pendidikan, yaitu apa? Yang pertama adalah pendidikan akademi, dan yang kedua adalah pendidikan profesional. Nah, pendidikan akademi itu berupa apa? Yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademi itu diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi lingkupnya untuk pendidikan akademi adalah sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi dia hanya mengedepankan keilmuannya saja. Gitu ya. Selanjutnya apa itu pendidikan profesional? Yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja, atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi.
Nah, pendidikan profesional ini bagaimana? Yang disediakan oleh apa? Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas juga. Gitu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah mempunyai sumber daya manusia yang profesional atau yang siap kerja, gitu ya, dengan bidang-bidang khusus. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Nah, kita lihat di sini ada program studi dan jurusan. Ada di sana, Nak? Sebentar, Bapak share dulu. Kita lihat sini dulu ya. Ya, masih semangat? Oke. Masih, mana suaranya? Hmm. Iya. Hanya kemampuan pandai aja. Iya, iya, iya. Masih. Jadi Bapak ngomong sendiri yang kalian pada tidur, enggak kan? Enggak. Enggak, oke. Nyimak ya. Fokusnya, Pak. Siap. Wah, kayaknya semangat ini. Mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan cita-citamu. Ada di sana, ada beberapa ilmu yang membidangi atau secara tidak langsung adalah program studi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Ada di sana, Nak? Kebaca? ada Pak, ada. Iya. Coba. Di sini ada ilmu-ilmu sains. Ya, sains ini pastinya untuk anak-anak yang bidang IPA ya. Tapi kalian boleh kok, kalian masuk ke dunia sains. Boleh tidak? Boleh, ya. Boleh. Boleh, kenapa tidak? Kalian siapa tahu bisa jadi ahli fisika. Ada yang mau jadi ahli fisika? Ada. Nah, ya, nggak apa-apa. Kalian anak IPS, tapi tidak serta-merta tidak harus menguasai, tapi tidak harus malu dengan belajar dengan ilmu sains. Nah, ada deh untuk ilmu sains ini. Program studinya apa atau jurusannya? Ada matematika, fisika, kimia, statistik, biologi, ilmu komputer, geofisika, astronomi, geografi, dan farmasi. Nah, ini geografi itu sebenarnya ilmu sains, Dona. Kalian nggak sadar itu ya. Ya, karena geografi ini ilmu yang kompleks dan rumit. Tapi kalian mempelajari, kan gitu. Hebatnya di situ kalian anak IPS. Kalian bisa mempelajari ilmu bumi. Ya kan? Ya. Anak IPA nggak mempelajari ilmu bumi. Padahal ilmu bumi itu sama dinamis. Dia sering berubah dengan adanya perubahan zaman. Gitu ya. Bagus. Kemudian ada ilmu teknik. Nah, ini saya rasa kalian mungkin tidak terpikir untuk ke sana ya, tapi sekedar tahu aja ya, Nah ya. Jadi ilmu teknik itu ada teknik sipil, arsitektur, ya ada planologi, geodesi, fisika, kimia, berhubungan dengan teknik ya, Nah ya. Ya ini cukup banyak, ya teknik banyak sekali yang ada di yang harus kita ketahui. Sampai ada geomatika. Nah ini untuk ilmu teknik. Nah ilmu selain itu ada ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan. Ini kakak-kakakmu banyak masuk yang ke sini. Kemarin waktu ikut SNPTN, SBM, jalur mandiri, itu ada ya, kakak-kakakmu ya? Ada ya? Ada. Ada yang masuk di perikanan, peternakan, kehutanan, pengolahan hasil pertanian, ada teknologi industri pertanian, ilmu tanah, ada agronomi, ada agrobisnis, ada ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Nah, ini boleh menjadi alternatif kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut nah ya. Ini ada ilmu ekonomi. Nah, ini kalian mungkin secara tidak langsung ilmu ekonomi adalah paling jago. Iya, bukan abang jago ya. Apa aja sih ilmu-ilmu ekonomi untuk kita kembangkan dalam program studi? Yang pertama ada ekonomi dan studi pembangunan atau ESP atau ISP, ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Yang kedua apa? Ada ekonomi manajemen. Yang ketiga ada ekonomi akuntansi. Dan yang keempat adalah ekonomi Islam atau syariah. Ya, boleh nih kalian menjadi pilihan ya. Tentukan dari sekarang. Dan ada ilmu seni dan desain.
Nah, ini yang suka dengan coret-coret nih di buku atau di meja gitu ya. Ada kangen ya dengan mejamu ya, meja belajarmu, apa kabar itu sayang? Nah, ada deh untuk ilmu seni dan desain itu ada seni rupa murni, ada desain interior, desain komunikasi visual, ada desain produk, ada kreasi seni tekstil, dan ada digital animation. Silakan yang kalian hobi dengan digital animation ya, tapi jangan hanya sekedar menikmati untuk gamers ya. Itu kan gamers itu dari mana asalnya? Dari digital animasi ya Naya. Mereka membuat animasi tokoh-tokoh yang dalam permainan jadilah jadi games gitu kan. Yang menikmati banyak, yang untung siapa? Yang menciptakan hak cipta gitu. Kalian ya boleh menikmati main games tapi harus dibatasi. Begitu ya. Ada lagi ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Ini apa? Yang pertama ada rehabilitasi sosial, ada pengembangan sosial masyarakat. Boleh ya. Kerja di mana? Seperti di lembaga pemasyarakatan, ya. Atau dalam hal sosial seperti BNPB gitu. Ya. Nah, ada lagi nih. Ada teknik manufaktur. Program studinya apa aja? Ada teknik manufaktur, teknik perancangan manufaktur, ada teknik pengecoran logam. Nah, ini teknik murni ya, Naya. Ya, tapi kalian boleh tahu tentang teknik manufaktur. Ya. Udah ada ilmu pelayaran. Ada yang mau masuk ke ilmu pelayaran tidak nih? Ada yang mau jadi? Ada. Mau. Ada. Oke, disiapkan dari sekarang, Dek. Terutama akademiknya dan dalam komunikasi bahasa Inggris. Ya. Dari sekarang. Belajar. Gunakan fasilitas teknologi yang ada saat ini. Ya. Yes. Biasakan tidak usah mendengar musik-musik koplo. Ini Bapak kasih tips nih. Kalian sering-seringlah mendengarkan lagu-lagu dari barat sana. Ya. Nanti dengan sendirinya kalian akan biasakan dengan bahasa Inggris. Gitu. Itu yang paling mudah. Kita nggak baca, nggak melihat, tapi kita dengarkan. Itu sudah termasuk gaya belajar yang baik. Gitu Nah ya. Ya, mudah-mudahan kalian. Ya. Selanjutnya. Jadi ilmu pelayaran itu ada studi nautika dan ada studi teknika. Jadi secara nautika itu berubah dengan dalam sistem ya. Teknika berarti dengan teknik perkapalan itu sendiri. Khususnya dengan kapal ya, kapal pesiar atau kapal yang berhubungan dengan ekspedisi gitu. Kemudian ada ilmu teknik penerbitan dan grafika. Nah, ini dulu dengan apa? Percetakan ya. Ada program studi apa aja? Ada teknik grafika dan ada penerbitan. Boleh, kenapa tidak? Nah, ini ada ilmu pariwisata dan perhotelan. Ada yang berminat tidak? Ya. Mau. Ya, tapi saat ini anak-anakku semua untuk bisnis perhotelan, pariwisata masih terpuruk ya. Ada. Iya, kita doakan aja lah supaya sudah normal, pandemi sudah menghilang, nanti dia pariwisata dan perhotelan itu bisa ramai lagi ya. Kita juga turut sedih ya, biarpun itu bukan milik kita ya. Tapi kasihan, terutama siapa? Bagi karyawan-karyawan. Mungkin kakak-kakak kalian yang kerja di perhotelan karena imbasnya. Ya. Jadi kita berdoa selalu agar supaya pandemi ini lekas berlalu. Nah, ilmu pariwisata itu apa saja? Ada administrasi hotel, ada manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, manajemen tata boga, dan ada manajemen patisserie. Ya, ini program studinya. Jadi cukup banyak. Kalian boleh mau yang mana pilihan program studinya. Dan ada ilmu administrasi publik. Nah, ini juga penting nih. Mungkin kalian juga ada minat. Ada manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, ada manajemen kearsipan, administrasi kepegawaian, ada administrasi logistik, dan ada manajemen perkantoran. Ini juga penting nah ya. Jadi kalian bisa memanage ya semua tentang
dari kearsipan, terutama di perkantoran ya, Nah ya. Ini penting, harus ada karyawan atau petugas yang bisa mengelola dari hal-hal itu. Nah, sampai di sini paham? Paham. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Bapak buka sesi tanya jawab nih. Ada yang mau ditanyakan? Berhubungan tadi apa tadi? Berhubungan dari bentuk-bentuk daripada universitas, perguruan tinggi ya. Kemudian struktur pendidikan tinggi itu seperti apa? Kemudian program studi atau jurusan yang ada di Indonesia khususnya itu apa saja? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kalian punya, Pak, saya mau masuk ke kedokteran misalnya, boleh apa tidak misalnya? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Halo. Hai. Mau nanya, Silakan tapi mau di tanya. luar pelajaran boleh nggak Pak? Boleh, Mas Ahmad waktu itu, yang lain boleh Isma. Ini Apa belum nah, boleh? ini belum pernah tahu Pak jawabannya apa. Oh ya, wow berat nih. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Apa Pas nih? pas ibu-ibu melahirkan itu sama aja judi ya Pak? Ibu-ibu Ya, masuk. ibu-ibu melahirkan, Itu sama aja judi bukan sih Pak? maksudnya bagaimana? Kan sama-sama taruhan. Sama-sama taruhan untuk Masuk. Taruhannya apa Pak? gimana, Kan Mas? judi juga sama-sama taruhan. Taruhan untuk siapa? Ya, taruhannya mah. Oh, waduh. Masuk. Iya, Mas Pandi ya. Maksudnya itu ya? Iya, benar. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mas Pandi tadi, sama Sofiku. Jadi kalau bicara ibu hamil, itu taruhan, ya, taruhannya nyawa. Tuh, mulia Judi banget. berarti Pak. Ya, Judi berarti. ya kalau kita bicara judi ya arahnya tidak ke sana ya, Nak ya. Jadi ini kalau kita bicara eh, itulah seorang ibu ya yang harus melahirkan anaknya untuk antara hidup dan mati. Coba, kamu sayang sama ibu enggak? Sayang Pak. Sayang. Nah, tunjukkan sayangnya itu bagaimana? Kenapa? Gitu. Karena kamu dilahirkan dunia ini, harapannya ya bisa membahagiakan orang tuamu. Ya gitu. Semuanya juga ya. Ya. Iya. Jadi eh, tidak serta-merta kalian itu dilahirkan akan membebani orang tuamu. Jangan sampai. Bisa dipahami semua. Ya, berilah kebahagiaan orang tua sekecil apapun. Ya, tidak harus dengan uang. Ya, tidak harus dengan motor, mobil. Ya, tidak. Apa yang kalian berikan kebahagiaan yang kecil apapun, itu orang tua akan amat sangat senang. Gitu ya, Mas Ahmad? Iya Pak, iya Pak. Iya, Siap. kasih. Pertanyaannya boleh lah. Nanti boleh saya tanya ke ini nanti. Jadi saya share nanti ya. Tapi itu tadi konotasinya yang positif gitu Mas ya. Positif. Oke, ada lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Ada, Pak. Apa, Mas Pandi? Kalau kuliah ke pertambangan gitu maksudnya lebih ke kemana, Pak? Ya, bagus, Mas Pandi. Nah, untuk pertambangannya ya. Nah, ini ada teknik pertambangan. Mas Pandi, jadi Iya, ini Pak. masuk dalam ilmu teknik. Ya, jadi ilmu teknik ini berhubungan dengan ilmu kebumian, ya Naya, itu ada teknik geofisika, teknik geologi, pertambangan, perminyakan. Itu menjadi satu fakultas. Ya Naya.
Karena ini pelajari adalah ilmu bumi. Ya, ilmu bebatuannya kita pelajari, ya. Apa? Karena apa? Kita mencari sumber daya mineralnya. Nah, ini sebenarnya ya, Mas Pande, untuk yang berhak sekiranya untuk masuk ke program studi ini adalah anak-anak yang di jurusan IPA, ya, dan di pertambangan khususnya, ya. Berarti IPS nggak boleh, Pak ya? Nah, untuk saat ini, baik, nanti saya cari informasi ya. Mudah-mudahan ini kalau misalnya ada universitas, karena teknik pertambangan ini amat sangat langka, deh. Pintar kamu, Mas Pandi. Saya dulu ya, saya cerita dikit nih. Saya dulu kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, UPN Veteran. Ada yang tahu belum? Ada di mana? Jogja. Nah, siapa yang jawab tadi? Adip. Mas Ya. Pandi. Mas Pandi sama Ahmad. Jadi saya kebetulan kuliah di sana. Saya sebenarnya basic saya bukan guru. Ya. Ada tahu kan gelar saya apa belakangnya? ST. Ada ya? Ini ST nih. Kalau saya nggak ada di sini. ST. Itu basic saya adalah sarjana teknik. Dan saya kuliah ada di UPN jurusan Teknik Perminyakan. Kok bisa Berarti Pak? Bapak Iya, kok bisa jadi guru Pak? Ya itulah jalan kehidupan saya seperti itu. Tapi kalau saya nggak jadi guru, saya nggak bisa ketemu dengan kalian. Benar tidak? Kalau saya nggak jadi siswa, saya nggak bisa ketemu Bapak juga. Bisa aja, Ahmad ini. Iya, benar sekali, Ahmad. Aduh, benar-benar kita saling membalikkan kata aja ya. Ya, begitu ya. Jadi Mas Pande, jadi untuk saat ini Bapak belum bisa menjawab. Karena apa? Karena yang kita ketahui untuk teknik itu dominan itu yang bisa masuk ke sana adalah anak-anak dari jurusan IPA. Tapi tidak usah khawatir Mas Pande. Kalau misalnya adik mau masuk dalam dunia pertambangan, adik masuk ke dalam perusahaan pertambangan itu. Di bagian apa kira-kira kalian berhak? orang dalam. Bukan, posisi pekerjaannya sebagai apa? Ya, berarti sebagai apa di bagian manajemennya, bagian administrasinya, bagian akuntannya, gitu. Nah, terus kalau misalnya anak IPA, dia dominan untuk bekerja di pertambangan. Terus yang menggaji dia siapa? Coba. Ya enggak? Oh betul Pak. Iya, jadi Mas Pandey tidak serta-merta kamu harus masuk ke teknik pertambangan, tidak. Masuk ke dunia industri pertambangan boleh anak IPS. Itu tadi posisinya bukan di orang lapangan, tapi di kantor, di administrasinya. Yang gitu. Gitu ya semuanya, bisa dipahami? Ya. Ya, bagus. Jadi adik, Bapak harapkan kalian kalau setelah lulus, sudah punya plan untuk masuk ke perguruan tinggi, Bapak harapkan pilihlah jurusan yang berhubungan ekonomi nih. Ya, akuntansi ya. Semuanya, halo. Boleh? Iya Pak, hai. Iya, akuntansi aja. Saya berpesan kenapa? Karena akuntansi ini secara gender ilmu ekonomi itu paling tinggi. Ya. Dan mudah-mudahan paling prospek. Karena ilmunya emang mumpuni dibanding dengan manajemen, ilmu ekonomi pembangunan, gitu ya. Bisa dipahami? Ya, Bisa. Kalian persiapkan dari sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau Kebetulan. mau kayak sekolah luar biasa gitu, itu tuh prospek pekerjaannya tuh kalau di Indonesia masih dikit banget ya? Untuk menjadi guru atau pengajar di SLB ya? Iya, kayak sejenis psikiater atau psikologi atau yang sekolah luar biasa gitu. Nah, ini untuk saat ini ya. Kalau kita bicara anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, kalian harus tahu itu, anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, mungkin kalau di banyak dan sekitarnya tidak ada sekolah yang mengkhususkan untuk anak-anak yang ABK. Tetapi ada di Kota Gajah ada, ya, di Metro ada.
Nah, di sini anak untuk guru atau pengajarnya itu sama. Ada sekolah universitas khusus yang menyediakan untuk lulusan mengajar di SLB atau sekolah luar biasa. Atau juga tadi Ketua Nadia berubah dengan adanya psikiater. Nah, psikiater ini kita berubah nanti adik bisa masuk ke jurusan psikologi. Ada juga ada fisioterapi, ya. Atau bukan masuk ke nanti ranah ke ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ini ya, kejiwaan, gitu, Nadila. Ya, kalau kita bicara prospek, semua ilmu prospek. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan, bisa apa ya, bisa memprioritaskan. Artinya apa? Kita harus siap untuk bersaing dengan yang lainnya gitu. Bisa dipahami, Tutut Nadila? Oh, bisa, bisa. Ya. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Cukup kayaknya, Pak. Nah, ini jam 8.57 ya. Oke, ada lagi nih, sebentar lagi nah saya kasih informasi. Nah, oke, perhatikan di sini. Nah, kita langsung ke sini aja. Saya share dulu ya. Ya, ada di sana, Nat? Ada? Tampil? Ya, tampil ya. Tampil ya. Halo. Mbak. Ya. Lomba. Ya, tunggu sebentar, Nak. Lagi loading. Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, Sudah, jadi, Pak. ya, inti dari kiat sukses masuk perguruan tinggi. Nah, kalian catat nih ya. Yang pertama, ada 5 faktor ya yang kalian harus kuasai agar bisa sukses masuk ke perguruan tinggi yang baik tentunya, yang jadi harapan sesuai dengan cita-cita kalian, gitu ya. Ya, dan orang tuamu mendukung. Itu yang pasti. Yang pertama apa? Ada faktor teknis. Sebelum tes masuk perguruan tinggi, Anda harus mempersiapkan peralatan yang mendukung terhadap lancarnya tes. Nah, ini kita bicara dengan tes untuk secara tertulis. Ya, nah ya. Tetapi sekarang teknologi berkembang, ada tes yang secara online. Ya. Intinya sama, tinggal hanya berbeda suasananya. Ya, intinya kalian harus mempersiapkan dari kalau kita bicara untuk tes secara manual, kalian harus persiapkan dengan alat tulisnya, ya, pengisiannya, teknik pengisiannya itu harus benar. Kalau salah satu, itu maka kalian tidak akan diterima. Ya. Dan pastinya jawabannya harus benar. Yang kedua apa? Faktor psikologis. Nah, ini penting ya. Jadi dalam hal menghadapi, ya mungkin kalian juga pernah ya menghadapi ulangan harian, ulangan semester. Ya, kira-kira ada rasa-rasa was-was, takut, kurang percaya diri, ada ya? Nah, ini kalau bisa, kalian harus mempunyai perasaan yang tenang. Ya, berpikir yang positif, percaya diri. Agar supaya apa? Agar supaya kalian pada saat ikut tes, ujian, itu akan mendapatkan nilai yang terbaik. Gitu ya, Naya? Ya. Ya, lanjut. Yang ketiga apa? Adanya penguasaan materi. Nah, saya yakin nih, anak-anak kelas 12 IPS 2. Ya, pintar semua ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Iya, saya pengen anak-anak IPS itu punya peran, ya, tunjukkan anak IPS itu tidak terkena dengan hal-hal yang negatif. Saya yakin kalian lebih dari anak IPA, kan gitu. Cuma saat ini kalian belum bisa untuk menunjukkan prestasi akademikmu karena kondisi seperti ini. Baik, yang ketiga adalah penguasaan materi. Nah, penguasaan materi itu bagaimana? Ya, itu tadi. Kalau kalian memang tuh ingin masuk ke perguruan tinggi, kalian harus persiapkan dengan ilmunya. Apa yang kalian miliki ilmunya?
sesuai dengan program studi yang akan dipilih. Nah, kalian harus persiapkan materi, ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktunya, kurangi waktu bermain, kurangi main gamenya, kan gitu, ya. Jadi disiplin waktu itu penting sayang. Motivasinya harus ditunjukkan dari sekarang. Ya, jangan mentang-mentang nggak sekolah, kalian akan jadi malas. Ya, karena waktu akan terus berjalan. Ya, di luar sana mereka teman-temanmu tidak santai-santai. Pasti mereka juga belajar, akan mengejar cita-citanya. Gitu ya, Naya. Yang keempat, ada faktor strategi pengerjaan soal. Nah, ini berhubungan dengan teknik ya. Kalian boleh nanti pada saat akan, ya dari sekarang boleh Naya, kalian belajar untuk mencoba tes uji coba atau kita makan tryout. Banyak, kalian bisa download ya soal-soal yang ada di internet. Dari sekarang, ya. Biarpun kalian Pak, nanti saya mau ikut jalur SNMPTN, ya, ya harapannya diterima. Tapi kalau tidak, kan harus berjuang melalui SBM, kan gitu. Aduh Pak, SBM nggak masuk Pak, saya masuk jalur apa? Jalur mandiri, ya. Jalur mandiri bagaimana? Itu kalau kita bicara jalur mandiri itu biasanya itu ada uang bangunan yang lebih besar, biaya terutama ya. Janganlah, kasihan ya orang tuamu ya. Gitu ya, bisa dipahami. Yang kelima apa? Adanya strategi menuju jurusan. Nah, ini penting nih. Ya, dari sekarang kalian harus bisa memilah jurusan apa yang tepat untuk dirimu, kemampuanmu, ya. Dan kadang-kala juga ada keinginan dengan orang tuamu. Ya, disinkronkan ya, Naya. Ya. Bisa dipahami? Nah, tadi kemudian ada tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Nah, pasti kalian sudah punya ada pandangan nih, masuk ke perguruan tinggi mana, ya. Nah, tentukan dari sekarang, perguruan tinggi mana, ya. Mau perguruan tinggi negeri, silakan, ya. Mau Pak, saya maunya nggak di negeri, maunya saya di swasta, ya silakan. Ya, nah ya, semuanya boleh, itu jadi pilihan. Tapi ingat, harus sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan diri, kemampuan akademik, ya, dan kemampuan dari orang tuamu. Gitu nah ya. Nah, mulai dari sekarang kalian cari informasi, ya, cari informasi kira-kira perguruan tinggi mana yang kamu harapkan, yang pengen kamu masuk, ya, sekiranya itu menjadi pilihan, gitu ya. Banyak ilmu, nah saya yakin kalian ilmunya sudah semakin banyak, ya. Umur semakin bertambah, pastinya ilmu harus bertambah. Yang keenam apa itu? Jaga kondisi tubuh. Nah, ini penting nih, ya nah ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjaga kondisi tubuh, maka kalian tidak bisa konsentrasi belajarnya, kan gitu. Tidak bisa beraktivitas secara normal, ya. Jadi tolong itu menjadi acuan. Nah, jalur masuk kuliah tadi Bapak sudah singgung ya, ada SNMPTN, SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Iya, cukup. Ada sekian dan terima kasih. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Halo. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang tips bagaimana kita bisa masuk ke perguruan tinggi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Berubah dengan tadi ada yang tanya tentang program studi ini, terus syaratnya apa? Silakan. Atau mungkin kalian sudah punya Pak, saya maunya ke kursus, boleh, ya. Kursus menjahit, boleh, ya. Apapun boleh, selama kalian ada keinginan, itu yang paling utama. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Hai. Cukup. Ya, cukup. Ya, Oh, baik ya. Untuk saat ini, ya,
Kita balik sampai jam berapa, Nak? Miss Aldi? Ya, halo. Baik ya, anak-anak semua. Tidaknya tadi Bapak sudah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kiat sukses masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini kalian sudah minimal sudah tahu ya apa saja sih bentuk-bentuk daripada perguruan tinggi. Apa tadi yang pertama? Ada? Boleh mic-nya diaktifkan? Universitas dan Ya, institut. Apa lagi? Sekolah tinggi. Ada apa? Akademi, ada politeknik. Nah, silakan. Kalian mulai ada pandangan, oh ternyata perguruan tinggi itu banyak. Ya, dari D3, S1, ya. Itu silakan. Kalian dari sekarang sudah bisa menentukan. Ya, kemudian perguruan tinggi yang ada dalam lingkup universitas itu apa saja, institut apa saja, ya sekolah tinggi apa saja, akademi apa saja, politeknik juga apa saja. Ya, nah ya. Nah, kemudian berhubungan dengan tips tadi, nah pastikan dirimu sudah punya strategi, ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menggunakan prestasi akademik di sekolah atau prestasi di luar sekolah. Ada yang berprestasi nggak nih di luar sekolah? Ada juara satu misalnya Aikido, atau dalam hal ikut-ikut kegiatan FLS 2N, atau yang ikut Olimpiade, ada nggak kemarin? Ada. Nah, itu menjadi ini nah ya, menjadi poin ya. Dan anak-anak semua, ya, Bapak harapkan kalian mencoba untuk masuk perguruan tinggi. Biarpun kalian, maaf nih, kadang-kala orang tua terbatas dengan ekonomi ya, kalian bisa gunakan KIP. Ingat ya, ada KIP. Ya, apa itu KIP? Kartu. Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu Adik. Ya, itu penting. Itu kalau kita memanfaatkan KIP, ya, nanti biar kuliah kita ringan. Ya, ringan sekali, Dek. Kenapa? Nanti dibantu sama kampus. Dapat uang saku. Ya. Nggak usah malu. Ya. Malu tuh nomor 100. Tapi intinya kalian harus berusaha. Dengan dengan keinginanmu itulah semuanya bisa menjadi kuat. Ya. Ikut aja, nak, ikut KIP. Banyak, baik negeri maupun swasta. Catat ya, negeri dan swasta. Ada KIP. Ya. Biaya terjangkau. Kalian dapat uang saku. Ya, di bahasanya uang SPP-mu itu pasti sisa setelah dapat KIP. Percayalah. Paham? Paham. Ya, paham. Semuanya saya harapkan Bapak kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak harus nunggu tahun-tahun berikutnya. Ya. Jadi intinya dari sekarang kalian tentukan perguruan tinggi apa, program studi apa, ya. Sekiranya yang cocok darimu dan orang tuamu juga harus tahu. Ya, nah ya. Gitu. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Ya, cukup nah ya. Nah, itu tadi Bapak sudah memberikan layanan yang berhubungan dengan ya sukses masuk ke perguruan tinggi. Jadi Bapak harapkan kalau misalnya kalian ada kendala, ya, hal-hal yang kurang paham tentang bagaimana masuk ke perguruan tinggi, boleh menghubungi Bapak, ya, boleh ya. Nanti Bapak kasih deh, atau enggak nanti Miss Ali minta untuk kalian tanya nomor WA Bapak berapa, nanti tanya ke Miss Ali. Atau wali kelasnya siapa nih kalian? Bunda Eka. Bunda Eka ya, oke, Bunda Eka boleh.
Jadi nah ya, jadi BK itu tidak tempat anak-anak yang maaf nih bermasalah, tidak. Ya, justru bimbingan itu kalian mengarahkan kalian, gitu ya. Mau kemana Pak saya? Nah, kami arahkan. Gitu peran BK itu seperti itu nah ya. Ya, tidak anak bermasalah ke BK, tidak serta merta. Kalian ada kendala dalam belajar, boleh. Dalam pribadimu, ada masalah pribadi, boleh. Dalam sosial, dalam bergaul, boleh. Dalam karir, nah karir ini apa? Melanjutkan perguruan tinggi itu salah satunya. Gitu ya? Ya? Nah, boleh saya minta kalian open videonya. Saya mau screenshot. Boleh dari sekarang, sebentar aja, 5 detik. Halo Dinda, yang lain, Ilu Gede, halo, Devita, ayo, bukan ada loh kalian, masa saya ngomong sendiri. Ya, selamat. Halo, ngomong mana? Ya, ketemu Nadira. Adik itu Sukren ya. Adinda, Putut, Wisnu, Dika. Oke, Halia, Erlina. Oke, tampilkan mukanya dulu, saya screenshot ya. Foto-foto dulu ya. Adinda mana? Iya. 1, 2, 3, bunting. Iya. Ya. Ya, cukup. Nah, semua, terima kasih ya partisipasinya. Terima kasih ya. Terima kasih dan Bapak ucapkan kalian tetap semangat belajar di daring ya. Dan ingat kewajiban belajar dan juga membantu orang lain juga. Ya. Dan sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Ya, Bapak Amin. Berdoa mohon. Baik, berdoa selesai. Nah, sekian kurang lebihnya dari Bapak dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pak. Pagi, Ya, Pak. Pagi, terima kasih. Nah, Pagi. oke, lanjut pembelajaran berikutnya ya. Boleh live? Ya, makasih Nat. Boleh live ya.